Halo anak-anak, kembali lagi di bagian kedua persiapan ujian sekolah tahun 2021 mata pelajaran kimia. Untuk bagian kedua ini kita akan meramalkan bentuk molekul. Buat bentuk molekulnya dalam struktur Lewis. Semua udah paham kan dalam menggambarkan struktur Lewis? Semuanya udah bisa ya. Jadi dasar anak-anak bisa meramalkan suatu bentuk molekul itu menggunakan teori VSEPR. Jadi teori VSEPR itu singkatan dari valensi cell electron pair repulsion ya. Jadi bentuk molekul itu berdasarkan dari struktur Lewis, di mana struktur Lewis itu kita buat dia bentuk molekulnya. Jadi ikatan terjadi karena adanya penggunaan pasangan elektron secara bersama-sama yang berasal dari elektron valensinya. Ya, jadi ikatannya itu berdasarkan dari elektron valensinya. Nah, adapun notasi yang perlu anak-anak pahami. Jadi dalam bentuk molekul itu menggunakan notasi sebagai berikut, ya. Jadi ada AX, E, M, EN. Jadi ini notasinya. A itu melambangkan sebagai atom pusat. X itu adalah PEI, pasangan elektron ikatan. M itu adalah jumlah PEI, E adalah PEB, kemudian N itu adalah jumlah PEB-nya. Bisa membedakan PEI, PEB, anak? Sudah bisa membedakan yang mana PEI, yang mana PEB? Sebagai contoh, seandainya kita membuat rumus Lewis dari H2O. Kalau H2O, rumus Lewisnya demikian. PEI adalah pasangan elektron ikatan, PEB adalah pasangan elektron bebas. Jadi dari rumus Lewis ini, yang mana yang berikatan? Ikatan itu kan terjadi antara satu atom satu dengan atom yang lainnya, di mana masing-masing atom sama-sama menyumbangkan elektronnya. Berarti PEI-nya di sini ada berapa? Dua, ini namanya PEI. Ya, jadi PEI-nya ada dua pasang. Kemudian PEB itu adalah pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas itu adalah elektron yang nganggur, elektronnya tidak digunakan untuk berikatan dengan atom lainnya. Jadi PEB itu elektron yang ada di atom pusat. Jadi yang kita jadi fokus itu adalah yang di atom pusat. Ya, PEI dan PEB fokusnya ada di atom pusat. Nah, kalau misalnya ada elektron yang tidak berpasangan, kalau ada elektron yang tidak berikatan, berarti dia disebut sebagai PEB. Nah, PEB di sini jumlahnya ada berapa? Dua. Iya, dua pasang ya. Totalnya ada 4. Jadi kalau totalnya ada 4, berarti pasangan elektron bebasnya ada dua pasang, di mana satu pasang terdiri dari 2 elektron. Nah, jadi dalam menentukan bentuk molekul kita menggunakan pasangan elektron ya. Jadi satu pasang terdiri dari 2 elektron. Sampai di sini bisa menentukan PEI dan PEB. Kalau anak-anak bisa menentukan PEI dan PEB, maka untuk menentukan atau meramalkan bentuk molekul itu lebih mudah. Ya. Nah, bentuk molekul yang anak-anak harus hafalkan itu ada 13. Ada 13 bentuk molekul yang harus anak-anak hafalkan ya. Bagaimana sih cara menghafalkan bentuk molekul tersebut? Ya, jadi Miss ajarkan cara menghafalkannya. Ya, kita buat dari notasi yang paling sederhana. Jadi paling sederhana itu atom pusat mengikat 2 atom ujungnya. Jadi atom pusat mengikat 2 atom ujung. Jadi A-nya ada di tengah-tengah mengikat 2 atom ujungnya. Nah, seperti ini ya, maka notasinya AX2 namanya. Jumlah PEI dalam molekul tersebut berapa anak-anak? Jumlah PEI-nya? 2. Ya, jadi ada 2 PEI. Ada PEB nggak? Ada PEI? Iya, nggak ada. Iya, nggak ada. Jadi PEB-nya 0.
Sehingga kalau PEI-nya 2, PEB-nya 0, ini nama bentuk molekulnya adalah linear. Nah, selanjutnya kalau kita tambah atom ujungnya jadi 3, kalau atom pusatnya mengikat 3 atom ujung sekarang. Nah, kalau seperti ini bentuk molekulnya, berarti nama notasinya apa? Jadi atom pusatnya adalah A. Berapa dia mengikat atom ujung? Berapa? 3. Iya, ada 3. Berarti notasinya adalah AX3. Berarti di sini kalau kita lihat, PEI-nya ada berapa? 3. Iya, PEI ada 3. PEB-nya? Enggak ada. Tidak ada, 0. Berarti nama bentuk molekulnya adalah segitiga datar atau segitiga planar ya. Trigonal planar bisa. Atau segitiga datar. Nah, jika untuk notasi AX3 tersebut, hilangkan satu atom ujungnya jadi pasangan elektron bebas, berarti kan kalau hilangkan satu atom ujungnya menjadi pasangan elektron bebas, atom ujungnya sisa 2, berarti notasinya apa? Kalau seperti ini bentuk molekulnya, notasinya adalah A, kemudian X-nya ada berapa? 2. AX2, E-nya ada satu pasang, berarti dia nama notasinya AX2E, karena E-nya ada satu pasang. Ya. Jadi ini menyatakan pasangan elektron bebas, kemudian PEI atau atom ujung ini untuk X-nya. Ya, ada 2. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, PEI-nya ada berapa? PEI ada 2, PEB ada 1. Jadi, dengan kata lain, PEI itu bisa dilihat dari atom ujungnya. Berapa ada atom ujung, itulah jumlah PEI-nya. Kalau atom ujungnya ada 2, berarti PEI-nya ada 2. Ya, kita bisa melihat PEI dari atom ujung, yaitu jumlahnya 2, PEB-nya 1. Kalau PEI 2, PEB 1, bentuk molekulnya adalah bentuk V. Jadi dia menyerupai bentuk V atau juga bisa disebut sebagai bentuknya bengkok. Bisa menghafalkan 3 bentuk molekul ini dulu? Paham ya? Miss, itu yang pertama itu linear ya, Miss? Iya, linear. Iya. Linear yang pertama, yang kedua segitiga datar, yang ketiga bentuk V atau bentuk bengkok. Nah, sekarang diselanjutkan untuk bentuk molekul berikutnya. Paling sederhana kan Miss bilang atom pusatnya mengikat 2 atom ujung. Berarti ini udah sederhana, bentuk sederhana dari notasi yang AX3. Jadi sekarang kita tambah atom ujungnya menjadi 4. Diselanjutkan ke AX4. Berarti atom pusatnya mengikat 4 atom ujung. Seperti ini. Nah, berarti kalau kita perhatikan PEI-nya berdasarkan jumlah atom ujungnya ada berapa? 4. Berarti PEI-nya ada 4, PEB-nya ada 0. Nama bentuk molekul ini adalah tetrahedra. Selanjutnya, kalau satu atom ujungnya hilangkan, ya, satu atom ujungnya dihilangkan menjadi pasangan elektron bebas, maka bentuk molekulnya menjadi seperti ini. Kalau seperti ini, maka notasinya namanya apa? Maka lambang notasinya? AX3E. Ya, betul, AX3E.
Jadi PEI-nya adalah 3, PEB-nya 1. Nama bentuk molekulnya adalah, kalau kita tarik garis, ya, masing-masing sudutnya kita tarik garis, dia akan menyerupai apa ini nama? Alasnya segitiga, ini namanya segitiga piramida atau trigonal piramid. Ya, AX3E adalah notasi untuk bentuk molekul segitiga piramid. Sekarang kalau Miss kurangkan lagi atom ujungnya Miss hilangkan menjadi PEB, sehingga bentuk molekulnya menjadi seperti ini. Berarti notasinya adalah AX2E2. Iya, AX2E2. Jadi kembali lagi AX2E2 ya. Biasanya pasangan elektron bebas akan berdekatan dengan pasangan elektron bebas. Di mana pasangan elektron bebas ini gaya tolaknya sangat besar. Akibat gaya tolaknya sangat besar itu menyebabkan pasangan elektron ikatannya membentuk sudut yang lebih kecil. Ya, beda halnya dengan AX2 ini. Kalau AX2 yang tidak ada pasangan elektron bebas, tentu tidak ada gaya tolaknya, sehingga bentuknya itu linear. Tapi kalau ada elektron bebas, gaya tolaknya besar, sehingga menyebabkan bentuk molekulnya menjadi bentuk V ya. Jadi AX2E2 dan AX2E bentuk molekulnya sama, yaitu bentuk V atau bentuk bengkok. Nah, di sini ada pertanyaan anak-anak. Jadi dari AX4 ini kita sudah kurangi atom ujungnya menjadi pasangan elektron bebas, sehingga paling sederhana atom pusatnya mengikat dua atom ujung, yaitu berujung pada bentuk V atau bentuk bengkok. Ya. Jadi sekarang Miss tambah lagi, atom pusatnya mengikat 5 atom ujung sekarang. Jadi atom pusatnya mengikat 5 atom ujung. Berarti notasinya adalah AX5. Ya, PEI-nya ada 5. PEB-nya tidak ada. PEB-nya 0. Kalau kita tarik garis, bentuknya seperti apakah? Jadi bentuknya berdasarkan gambar ini. Ini gambarnya gambar apa namanya? Jadi di tengah-tengahnya ada segitiga, kemudian di atasnya ada piramid, di bawahnya ada piramid. Itu namanya bentuk segitiga, makanya disebut sebagai segitiga bipiramid. Karena piramidnya ada 2, di atas dan di bawah. Ya, namanya segitiga bipiramid. Nah, sekarang kalau satu atom ujungnya Miss hilangkan menjadi pasangan elektron bebas, maka bentuknya seperti ini. Berarti notasinya apa ini untuk bentuk molekul yang Miss gambarkan terakhir ini? Berarti notasinya adalah AX4E. Ya, PEI-nya ada berapa? 4. PEI-nya ada 4, PEB-nya ada 1.
Nah, nama bentuk molekul ini adalah tetrahedral cacat. Bisa juga disebut sebagai tetrahedral terdistorsi. Jadi terdistorsi itu sama dengan cacat. Bisa juga disebut sebagai jungkat-jungkit. Karena bentuknya seperti jungkat-jungkit, ya. Kemudian kalau Miss hilangkan lagi pasangan elektron ikatannya menjadi pasangan elektron bebas, jadi atom ujungnya Miss hilangkan menjadi PEB, maka bentuknya adalah seperti ini. Berarti ini namanya AX3E2. PEI-nya ada 3, PEB-nya ada 2 pasang. Jadi nama molekul ini adalah bentuk T, karena menyerupai huruf T. Ya. Sekarang kalau hilangkan lagi satu pasangan elektron ikatannya menjadi pasangan elektron bebas. Hilangkan lagi. Maaf, Miss, bisa Miss. Balik dulu. Saya mau Nyata dulu. Ya, silakan. saya harus ngecek dulu. Baik, Miss, sudah, Miss. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Nah, jadi sekarang notasinya adalah AX2E3. Ya. Jadi PEI-nya ada 2, PEB-nya ada 3. Nah, sebelumnya Miss bilang kalau ada pasangan elektron bebas, terus ada 2 atom ujung, kecenderungannya kan dia akan membentuk bentuk P atau bentuk bengkok. Pengecualiannya untuk AX2E3. Kalau untuk AX2E3, nama bentuk molekulnya adalah linier. Kalau dia kenapa dia bentuknya linier? Karena pasangan elektron bebasnya ada di kiri dan di kanan. Walaupun di kanan pasangan elektron bebasnya ada 2 pasang, itu gaya tariknya itu sama dengan yang 1 pasang yang ada di sebelah kiri. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tarikan yang di kiri dan di kanan sama kuat, menyebabkan tarikannya itu saling meniadakan, sehingga bentuk molekul untuk notasi AX2E3 adalah bentuk linier. Sampai di sini sudah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi untuk yang notasi AX5, disederhanakan dia atom ujungnya sehingga mengikat 2 atom ujung. Itu bentuk-bentuknya ada segitiga piramid, tetrahedral cacat, bentuk T, dan yang terakhir adalah linier. Nah, berarti sekarang ditambah lagi atom ujungnya menjadi 6, ya. Kalau notasinya AX6. Jadi atom pusatnya mengikat 6 atom ujung. Jadi PEI ada 6, PEB-nya tidak ada atau 0. Kalau kita tarik sudut-sudutnya dan kita hitung dia jumlah sisinya ada 8. Sehingga untuk AX6 itu sendiri nama bentuk molekulnya adalah oktahedral. Sekarang satu atom ujungnya Miss hilangkan. Ya. Di bawah hilangkan atom ujungnya menjadi pasangan elektron bebas.
seperti itu ya. Kalau ditarik sudut-sudutnya, jadi bentuk piramid lagi, tapi alasnya segi 4, sehingga namanya nanti apa, anak? Jadi di sini PEI ada 5, PEB-nya ada 1 pasang. Ini nama bentuk notasinya AX5E. Maka bentuk molekul AX5E itu namanya adalah segi 4 piramid. Karena alasnya segi 4 dan ada piramid yang terbentuk di sana ya. Jadi ada pasangan elektron bebas. Sekarang hilangkan lagi 1 atom ujungnya, sehingga bentuk molekulnya seperti ini. Kalau kita tarik garisnya, ini namanya bentuk apa namanya itu? Segi 4 datar atau square planar. Jadi dari notasinya itu adalah AX4E2, di mana PEI-nya ada 4, PEB-nya ada 2. Ya, itulah ke-13 bentuk molekul yang harus anak-anak ingat. Nomor 4 itu diketahui konfigurasi elektron Ki dan Z. Jika kedua unsur Ki dan Z membentuk suatu senyawa mengikuti kaidah oktet, tentukan struktur Lewis senyawa. Nah, karena di soal sudah diberikan konfigurasinya, jadi 15 Ki ini kalau kita perhatikan dari konfigurasi elektron mekanika kuantum, di sana elektron valensinya adalah 5. Jadi perhatikan itu ada pada kulit ketiga adalah kulit terakhir di mana elektron valensinya 5. Jadi kalau kita buat dalam bentuk konfigurasi elektronnya Bohr, maka menjadi 285. Kemudian untuk yang Z berarti konfigurasinya adalah 287 seperti itu. Ki perlu 3 elektron agar oktet, karena pada soal diminta struktur ikatan antara Ki dan Z harus mengikuti kaidah oktet. Kemudian yang Z itu karena elektron valensinya 7, berarti dia perlu 1 elektron. Nah, penggunaan elektron dalam suatu ikatan untuk membentuk suatu molekul itu harus penggunaan elektronnya jumlahnya sama. Di Ki perlu 3, di Z perlu 1, berarti untuk yang Ki kita kali 1, untuk yang Z kita kali 3. Nah, dari pengalinya ini yang dikali 1, artinya jumlah Ki yang digunakan untuk membentuk ikatan adalah 1. Z dikali 3 berarti jumlah Z yang digunakan untuk berikatan dengan Ki adalah 3, sehingga yang jumlahnya 1 itu akan bertindak sebagai atom pusat, seperti itu. Nah, karena sudah kita ketahui Ki adalah atom pusat, jadi Ki kita taruh di tengah-tengah dan Z yang jumlahnya 3 ada di sekelilingnya Ki. Nah, kita oktetkan dulu atom ujungnya. Atom ujungnya itu sendiri adalah Z, jadi Z perlu 1 elektron dari Ki. Kita lengkapi dan oktetkan dia untuk yang Z. Nah, sekarang yang Z semuanya sudah oktet. Yang Z semuanya sudah oktet. Berarti kita perhatikan yang Ki. Yang Ki apakah elektron valensinya sudah 5? Jadi yang digunakan baru 3. Maka sisa lagi 2 elektron valensi dari Ki yang belum ditulis. Jadi kita tuliskan sehingga di sini kita sudah memperoleh pasangan elektron dari Ki itu sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 8, artinya molekul ini sudah memenuhi kaidah oktet. Nah, sekarang
Kalau sudah bisa menggambar struktur Lewisnya, kita tentukan bentuk molekulnya. Jadi anak-anak ingat notasinya. Jadi Ki sebagai atom pusat, maka Ki itu atom pusat itu dilambangkan oleh notasi A. Atom ujung itu menyatakan PEI. PEI pada molekul ini ada 3, ya, 1, 2, 3. PEI dilambangkan dengan X, berarti X-nya ada 3. Kemudian pasangan elektron bebas itu ada 1 pasang, itu dilambangkan dengan E, jadi AX3E. Kalau AX3E, jadi silakan diperhatikan catatan saat kelas 10. Untuk notasi AX3E ini bentuk molekulnya adalah segitiga piramid atau trigonal piramida. Nah, untuk mengecek kepolaran suatu senyawa, perhatikan saja pada elektron bebasnya. Kalau ada elektron bebas, biasanya jika ada pasangan elektron bebas, molekulnya akan bersifat polar, kecuali untuk notasi. Jadi pengecualian kepolarannya itu untuk notasi AX2E3 dan AX4E2. Jadi khusus untuk notasi AX2E3, AX4E2 itu bersifat nonpolar walaupun dia memiliki pasangan elektron bebas. Jadi kesimpulannya untuk soal nomor 4, jadi molekulnya ini bersifat polar ya karena memiliki pasangan elektron bebas. Terima kasih.